Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya agar hidup kita tenang? Ya, tenangkan. Gimana caranya agar hidup kita tenang? Tenangkan. Anda kenapa sampai nggak tenang? Nggak tenang itu kan perkaranya bisa karena berbuat maksiat. Ya, orang berbuat maksiat, berbuat salah itu pasti nggak tenang. Atau karena, mohon maaf ya, terlalu banyak terbawa oleh urusan dunia, sehingga kehidupannya dipaksa untuk mengerjakan berbagai aktivitas duniawi yang membuat dia terasa lebih sibuk, capek, lelah, sehingga tidak mendapatkan ketenangan yang dimaksudkan. Jadi kalau terlalu banyak ngejar dunia atau juga berbuat maksiat, maksiat dengan ngejar dunia itu berbeda. Ya, kalau maksiat itu sudah otomatis menyalahi ketentuan Allah. Nggak boleh mencuri, nggak boleh korupsi, nggak boleh berbohong. Makanya ketika melakukan, hatinya menolak. Karena di antara makna fitrah itu dan fungsinya adalah cenderung kepada kebaikan. Jadi ada fitrah dalam jiwa kita, di kolbu kita, itu disebut dengan fitrah takwa namanya. Ya, Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7-10, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jiwa takwa ini yang mendorong kita selalu pada kebaikan. Ya, kejujuran, kesabaran, kemuliaan, dan menolak keburukan-keburukan. Karena itu kalau ada seseorang itu berkata yang tidak benar, dia berdusta, hati kecilnya pasti menolak. Itu nggak benar. Ya. Ada orang mau mencuri, misalnya kan, atau korupsi, misalnya, itu terfikir berbuat yang nggak bagus, hatinya pasti menolak. Ada gejolak dalam dirinya. Nah, itu yang membuat dirinya nggak tenang. Nah, yang kedua, bukan maksiat, tapi terlalu banyak mengejar dunia, sehingga lupa dengan urusan akhirat, lupa dengan ibadah. Ya, dia bekerja formal, benar, dia nggak menyalahi aturan, dia nggak korupsi, tapi dia berangkat dari gelap, pulang gelap lagi, menempuh perjalanan, kerja lagi, kena kemacetan. Nah, itu potensial akumulasi ini menimbulkan kepenatan, kegelisahan, capek, lelah, sehingga muncul pencarian. Nah, itulah dunia. Walaupun saat dia mengerjakan itu, dia mengerjakan tidak dalam konteks bermaksiat, tapi karena terlampau lelah mengerjakan itu dan penat, nah, rohnya kan menuntut. Di tubuh kita kan ada 3 bagian. Ya, ada fisik di bagian luar, kemudian ada akal ya di pikiran, yang ketiga itu ada hati, ada jiwa spiritual. Masing-masing harus mendapatkan porsinya. Ya, ini kalau bagian tubuh luarnya aja yang makan, fisiknya yang makan, mengonsumsi, tidur, istirahat. Ya, kemudian akalnya nggak pernah dipakai, nggak pernah belajar, nggak pernah baca, nggak pernah apa. Ini akalnya juga bisa protes, tumpul, nggak nyaman. Ya, sebaliknya juga, kalau dia misalnya ya makan, minum, kerja, aktivitas, olahraga, akalnya dipakai, dia baca dan sebagainya, tapi rohnya nggak pernah diberikan porsinya. Dia nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran dan sebagainya. Maka ini yang generator kehidupannya, ini sumber ketenangannya, maka tetap akan gelisah. Karena itu ditemukan betapa orang pintar, ya kan, kerja keras dan sebagainya, tapi ya rohnya nggak terisi, banyak yang bunuh diri. Ya, di Jepang terjadi, itu kan. Atau bahkan setidaknya ada orang-orang kaya yang sudah hebat, pinter-pinter, ya di akhir hidupnya apa yang dia kerjakan? Ya cuma datang terapi, nanam kangkung, nanam cabai gitu kan, datangnya untuk mencari ketenangan karena rohnya nggak terisi. Maka Islam alhamdulillah ya agama yang sangat komplit, memberikan pencerahan sekaligus arahan dan pedoman dalam berkehidupan. Fisiknya dituntun, pikirannya juga dimotivasi untuk terus ditingkatkan, pintar sampai ke level yang tertinggi, dan rohnya diberikan porsinya untuk menunaikan ibadah sehingga mendapatkan asupan-asupan menu bagi rohnya. Makanya di kita kan ada sholat, ada puasa, gitu kan? Nah, kemudian ada baca Quran, itu untuk kebutuhan rohiyah kita, untuk memberikan ketenangan. Lalu fisik dipandu, bagaimana cara makan, bagaimana cara beraktivitas, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kan diatur. Ya, lalu pikiran turun ayat-ayat untuk menjadikan pikiran itu terlatih kuat, kan, bahkan sampai ke level yang tinggi, jenius dan sebagainya. Turun ayat tentang Iqra, banyak baca, turun ayat tentang tadabbur, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat afala yatadabbaruna al-Qur'an, turun ayat tentang riset, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab, kan, dan seterusnya. Itu supaya semua terstimulus. Nah, jadi kalau ingin tenang, bagaimana cara hidupnya tenang? Seimbangkan 3 bagian tadi. Jadi pikiran kita dilatih supaya kuat, ya supaya tajam dalam berpikir dan mengarahkan bagian tubuh kita untuk bertindak secara benar. Tubuh ini dilatih ya dengan berolahraga, makan yang benar. Ayat-ayatnya banyak sekali. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai orang-orang, hai manusia semuanya, hai orang-orang, hai manusia, silahkan engkau makan sesuai dengan porsi kebutuhan dari yang halal, sumber yang halal, cari yang menyehatkan. Itu di Al-Baqarah 168. Nah, kalau sudah sehat, tubuhnya sehat, dipakai aktivitas, olahraga. Kan banyak hadis-hadis tentang olahraga itu. Alimu auladakum bisibahati warnimaya, kata Nabi, ajarkan anak-anakmu olahraga berenang, atau dengan melentar, atau dengan memanah, atau dengan berkuda. Itu contoh-contoh yang real di era Nabi, yang kiranya bisa menyehatkan.
Atau kita riset misalnya olahraga apa yang kira-kira menyehatkan, ya, yang senafas dengan tadi jenisnya. Jenisnya bisa berbeda setiap zamannya. Zaman Nabi nggak ditemukan misalnya olahraga futsal, basket, misalkan bola, apalagi jenis-jenis yang sekarang ada banyak atletik dan sebagainya. Tapi kan kita bisa meriset. Oh, ini renang ini apa saja nih manfaat-manfaatnya? Apa nanti olahraga sejenis yang kira-kira yang sama yang bisa dipraktekkan kekinian, atau olahraga yang berbeda tapi manfaatnya sama, melatih otot ini, menyehatkan yang ini, silahkan walaupun jenisnya nggak sama di era Nabi. Era Nabi misalnya dengan memanah, era sekarang misalnya dengan olahraga menembak gitu kan, sah-sah saja silahkan. Yang penting konsentrasinya sama walaupun dengan alat atau perangkat yang berbeda. Ya nanti kalau ingin dilatih lagi dengan panahan ya nggak ada masalah. Jangan disimpulkan begini kalau kalau panahan sunnah, kalau menembak misalnya bid'ah, nah itu sempit dalam berfikirnya. Ya, dan Nabi pun kan visioner. Di zaman Nabi mengatakan ajarkan anak-anakmu berenang. Berenang di mana? Di padang pasir. Ya kan? Kan tidak mudah mendapatkan tempat renang, ya kan? Nah, tapi kita tarik ke sekarang kan itu visi yang panjang. Kalau di riset, di berenang ini adalah olahraga yang menyehatkan otot ini, otot itu, untuk cedera, untuk saraf kejepit, untuk macam-macam misalnya. Nah, itu sesuatu yang bisa kita riset, lalu kita bisa keluarkan jenis-jenis baru yang mengambil dari manfaat itu. Itulah riset. Nah, terkait dengan ketenangan ini, apa amalan pokoknya? Karena ketenangan bagian dari pikiran yang disupport oleh keadaan jiwa. Jadi intinya di kolbu, ketenangan itu intinya di kolbu. Jadi kalau kolbunya nggak tenang, hatinya nggak nyaman, hatinya nggak tenang, itu kebawa ke pikiran. Makanya orang-orang yang kena penyakit hati, sekalipun dia sehat tubuhnya, ya jenius otaknya, tapi kena penyakit hati. Dia kena penyakit iri. Ya, iri kan iri hati. Saya belum pernah dengar iri akal, iri pikiran, ya, atau iri mata, ya, iri kaki, iri tangan, nggak ada. Yang ada iri hati. Ya, dengki misalnya, ria, itu penyakit hati semua. Makanya orang dengki, orang hasad itu pasti hidupnya nggak tenang. Ya, orang berilmu, tapi dia kena penyakit hati, iri kepada orang berilmu yang lain, itu nggak tenang hidupnya. Ya kan? Orang kaya, tapi dia pendengki, kaya terhadap dirinya sendiri, ya, dan dia dengki dengan kekayaan orang lain, itu nggak akan tenang. Dia terus pikirin bagaimana melampaui orang itu, bagaimana supaya dia celaka dan sebagainya. Itu yang sangat berbahaya. Maka untuk menenangkan diri itu, amalan-amalannya tidak ada yang lain kecuali meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh, meningkatkan ketaatan. Semua jenis amal soleh itu di Quran disebut dengan zikir. Disebut dengan apa? Zikir. Salat misalnya namanya zikir di Quran. Disebutkan dengan zikir. Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sayalah Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Ya, kemudian kata Allah fa'budni, maka setelah engkau bertuhan kepada saya, kata Allah, sembahlah saya. Nah, ini kalimat yang paling jelas sekali, nggak ada ambigu, terang, menyebabkan kita memahami bahwa ini kebenaran risalah Islam dari aspek ketuhanan. Ya, silakan Anda komparasikan. Ya, saya sejauh ini saya mengkomparasikan, melihat, membandingkan, saya tidak menemukan kecuali di Islam yang di dalam kitab suci mengatakan langsung Tuhannya langsung, ya, yang berkata saya Allah, kata Allah itu kan, ya, tidak ada Tuhan selain saya. Itu tegas sekali. Ya, menyebutkan saya Allah, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Dan biasanya kalau ada kalimat atau informasi yang pede jelas disampaikan, itu menunjukkan kekuatan dan kebenaran. Kekuatan dan kebenaran, karena Allah dengan sendirinya, dia kan meyakinkan, ya, kita semua dengan menegaskan sifatnya tegas. Dan karena memang ketuhanan itu hanya dimiliki oleh Tuhan yang benar. Nah, karena Tuhan yang benar itu mengatakan sayalah Tuhan, dengan pede mengatakan sayalah Allah, ya nggak ada Tuhan selain saya. Nggak mungkin ada klaim demikian kecuali dari yang memang benar, yang memang pede mengatakan itu, ya, karena benar, karena hak di situ. Ya, dan kemudian fa'budni, sembahlah saya. Ya, sembahlah saya. Dan kemudian dijelaskan menyembahnya bagaimana. Itulah indahnya dalam Islam. Tauhidnya diatur, ya, tentang Tuhannya. Dan kalau Anda misalnya begini, saya logikakan sederhana, ya. Orang-orang kan kalau nggak pakar, nggak punya kemampuan atau nggak sesuai dengan kualifikasi, nggak mungkin mengatakan itu kan. Ya, ada orang mengatakan misalnya saya adalah pesilat. Mana yang mau bertarung misalnya kan, atau beruji tanding dengan saya. Kalau dia bukan pesilat, nggak mungkin dia bisa mengatakan itu. Ternyata dia bukan pesilat misalnya kan, dia cuma pesilat lidah gitu kan, bukan pesilat tangguh, dan nggak mungkin dia pede mengatakan demikian. Ya, sayalah ahli kungfu misalnya kan, silahkan ada yang ingin tanding mengetes di kungfu. Kalau dia bukan ahli kungfu nggak mungkin mengatakan demikian. Nah, ini Allah mengatakan dengan jelas, sayalah Allah, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Nah, bisa nggak ditemukan misalnya dimanapun tuh, termasuk di kitab-kitab yang disucikan, temukan. Ada nggak Tuhan yang mengatakan sayalah Tuhan, ya kan? Disebut namanya, sembah saya. Kalimat itu temukan. Ya, di Quran jelas.
Kemudian fa'budni, sembah saya, wa aqimis shalah, dan tunaikan salat. Cara menyembah saya itu dengan menunaikan salat. Dan diatur. Ini indahnya dalam Islam tuh. Ya. Kemudian ditegaskan, saya Allah, saya Tuhan. Kemudian nggak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Kemudian sembah saya. Cara menyembahnya pun diatur. Namanya salat. Cara mengerjakannya begini. Ya, lalu ditunjuk, diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dari awal sampai akhir, dari gerakan sampai bacaan, dari mulai hukumnya diajarkan, ya, dari cara menghadap ke arah mana, kemudian bagaimana caranya, ya, dari mulai berwudunya bahkan sampai dengan selesainya. Ya, ini menunjukkan bahwa risalah agama ini benar. Nggak mungkin kan diada-adakan demikian. Gimana cara bisa merekayasa seperti itu terjadi? Nggak mungkin. Ya, ini dari awal sampai akhir dan nggak ada kreativitas di situ. Nggak ada kreativitas dan semua sama. Ya, orang Arab demikian, yang bukan Arab demikian. Ya, jadi nggak ada ceritanya misalnya di Arab pakai bahasa Arab, di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Ya, di Indonesia, di Sumatera pakai bahasa Sumatera misalnya, atau di Jawa pakai bahasa Jawa. Tidak. Ya, Quran mau dimanapun pakai bahasa Arab. Salat dengan cara yang sama, menghadap ke tempat yang sama. Tapi terkait dengan pertanyaan ini, teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat kepadaku, kan, sebagai zikir. Jadi salat itu disebut dengan zikir. Berdoa juga zikir. Ya, doa juga zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, dan berzikirlah, berdoalah maksudnya. Zikir ini doa. Ya, berdoalah, mohon dengan sepenuh jiwamu, dengan ketenangan, gitu kan, mintakan kepada Allah dengan penuh ketenangan. Dan mohon dengan kekhusyuan, mohon dengan penuh harap supaya dikabulkan. Nah, silakan cek, bukankah saat berdoa itu ada ketenangan? Anda punya masalah, alih-alih Anda curhat di media sosial, gitu kan? Nah, kemudian Anda arahkan untuk berdoa dengan cara yang benar, Anda ke kiblat, wudu, minta dengan khusyuk. Bukankah saat berdoa tenang? Ya kan? Bukankah saat sholat itu Anda lebih tenang? Ya kan? Bukankah saat Anda baca Quran lebih tenang? Nah, baca Quran itu disebut dengan zikir, karena Qurannya disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Nah, Anda itu kalau baca Quran kan lebih tenang. Apalagi kadang terjadi begini, sedang punya masalah, terus kita buka mushaf, random acak tuh dibuka begini, tiba-tiba ayatnya sesuai dengan masalah kita. Gitu. Nah, baru baca aja udah tenang keadaan jiwanya. Ya, udah menyebut nama Allah, baru bismillahirrahmanirrahim, sudah tenang. Ya, Quran surah ke-8 ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran, konfirmasi di jiwanya, dan kalau dibacakan kepada ayat-ayat Allah bertambah keimanan. Iman itu kan sumber ketenangan. Ya, makanya iman itu berasal dari kata al-aman. Ulaika lahumul amnu, kan? Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ya ulaika lahumul amnu. Orang-orang beriman itu kata Al-Qur'an, dan kalau imannya benar, maka akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Nah, ini kalau dibacakan Quran ada ketenangan dalam diri kita. Kita dengar orang lain baca Quran aja udah tenang, apalagi kita baca sendiri, ya kan? Apalagi misalnya zikir. Ya, zikir. Pasca salat kita berzikir, kan, amalannya disebut zikir. Itu membuat kita tenang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahumma antas salam, istighfar. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka berzikirlah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma antas salam. Ya, dari astagfirullah dulu awalnya, kan? Nah, itu membuat diri kita lebih tenang, lebih nyaman. Nah, itu semua amalan tadi disebut dengan zikir. Karena itu disimpulkanlah di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du di ayat ke-28 ketika Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu. Ala itu harfu taukid, bukan hanya ikhbar. Huruf untuk menginformasikan sekaligus menguatkan informasi yang disampaikan. Saya tegaskannya, kata Allah, yakinkan pada dirimu dengan meningkatkan zikir kepada Allah, maka akan cenderung berdampak tenang kepada jiwa. Nah, jadi kalau Anda ingin tenang, saya ingin tenang, kita ingin tenang, gampangnya tingkatkan zikir. Zikir itu bentuknya ibadah, baik dengan ibadah fisik seperti sholat, baca Al-Quran, atau ibadah harta dengan bersedekah misalnya, ya, zakat itu kewajiban, infak itu tambahkan. Kalau ingin tenang, cobalah pagi-pagi cari orang-orang yang berhak mendapatkan itu sesuai dengan kualifikasi yang disampaikan Al-Quran dan hadis, jalan, temui, bersedekah, nggak usah banyak dipamerkan, ya, macam-macam, bersedekah, sampaikan dengan tulus. Nanti Anda akan mendengar orang itu berkata, terima kasih Pak, semoga Bapak disehatkan, keluarga juga dilancarkan rezekinya, dijaga oleh Allah kemuliaannya. Oh, itu mahal sekali. Padahal yang dikeluarkan mungkin 5.000, 10.000, tapi bagi orang-orang tertentu itu sangat berharga dan melahirkan doa yang dengan doa itu mengguncang aras dan memberikan ketenangan kepada jiwa. Ya kan? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.